Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan syukur kita kepada Allah, salawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah curahkan rahmatnya kepada kita bersama. Dengan rahmat tersebut kita gapai ridha Allah, dan dengan ridha Allah itu pula kita tukarkan menjadi tiket kita masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada seluruh kita yang mengikuti kajian ini. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak pula kami panggil nama. Pada umumnya kaum muslimin wal muslimat, wabil khusus Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, yang kami hormati dan kami muliakan. Mendengar dan menyimak isu-isu belakangan ini yang beredar di negara yang sangat kita cintai ini tentang Islam dan Pancasila. Ada orang-orang yang ingin membenturkan, yang ingin mengadu domba antara Islam dan Pancasila. Bahkan muncul kata-kata orang yang Islami belum tentu Pancasilais, dan orang yang Pancasilais tidak mesti beragama Islam. Seakan-akan dipisah dari keduanya. Padahal kalaulah kita telaah secara mendalam, Islam dan Pancasila merupakan suatu hal yang tak dapat dipisahkan. Karena apa? Karena di dalam Islam terdapat nilai-nilai Pancasila yang konkret, dan di dalam Pancasila itu sendiri pun terdapat nilai-nilai keislaman yang sangat luar biasa. Maka oleh asbab tersebut, saya Ahmad Sohir, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai Provinsi Riau, menyampaikan sebuah syarahan dengan judul Islam dan Pancasila. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam dan Pancasila bukanlah dua ideologi yang saling berbenturan, dan juga bukan dua paham yang saling kontradiksi. Akan tetapi Islam dan Pancasila adalah dua hal yang sangat erat kaitannya. Islam adalah sebuah ajaran yang utuh, yang selalu mengedepankan nilai-nilai ketuhanan sekaligus nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia kita yang tercinta. Pancasila bukanlah Islam, akan tetapi Pancasila itu sendiri memperoleh ruh yang menghidupkannya melalui agama Islam. Mengapa demikian? Karena di setiap sila pada Pancasila tersebut terkandung nilai-nilai Islam di dalamnya. Hadirin yang berbahagia, mari kita menyelam lebih dalam terhadap hal itu dengan mentelaah sila-sila yang ada pada Pancasila tersebut. Dimulai dari sila yang pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Kalaulah kita lihat dari sudut pandang Islam, agama yang sangat suci lagi mulia ini, dengan tajuk rahmat bagi sekalian alam, Islam amat sangat mengharuskan pengikutnya untuk bertuhan. Bahkan tujuan manusia diciptakan menurut Islam hanyalah untuk beribadah kepada Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Al-Quran sebagai kitab suci umat
umat Islam telah menyatakan dengan bahasa yang begitu tegas dan lugas, halus namun berkesan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk menyembah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Di ayat lain Allah sebutkan dengan makna yang sama. Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 Allah berfirman, Qul huwallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad, dialah Allah, Tuhan yang Esa. Dari ayat tersebut memberikan pencerahan kepada kita bersama bahwa Islam sangat berkaitan dengan sila pertama. Di dalam Islam kita sangat mengenal Tuhan, dan Tuhan kita umat Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. Dewan Hakim yang kaya raya ilmunya, yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Agama yang bertajuk sebagai rahmat sekalian alam ini, Islam sangat memiliki rasa kemanusiaan yang sangat luar biasa. Hal ini sesuai dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, bersumber dari Abu Dzar Jundub, yang artinya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia, termasuk di dalamnya saling membantu, saling mengasihi, berlaku adil, dan mempunyai adab terhadap sesama manusia. Jamaah yang dirahmati Allah, kembali kita lihat bahwa Islam selalu hadir dalam tindak tanduk sila-sila yang ada pada Pancasila itu sendiri. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah, sila yang ketiga dalam Pancasila adalah persatuan Indonesia. Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, karena hal ini sudah menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Ali Imran ayat 103 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya yang berjudul Al-Jami'il Ahkamil Quran halaman 159 mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan persatuan dan melarang perceraian ataupun perpecahan, karena sesungguhnya perpecahan merupakan kebinasaan dan al-jamaah ataupun persatuan merupakan keselamatan. Pesan tersirat yang dapat kita petik adalah, dalam konteks sila yang ketiga ini, Islam sangat berkontribusi di dalamnya. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia, sedangkan sila yang keempat dalam Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Islam selalu menekankan untuk bermusyawarah. Seorang ulama besar yang bernama Syekh Burhan Al-Islam Az-Zarnuji, wafat tahun 593 Hijriah, dalam kitabnya yang berjudul Ta'allim Al-Muta'allim fi Tariq At-Ta'allum, beliau menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sering bermusyawarah. Padahal tidak ada orang yang melebihi kecerdasan putra Abdullah tersebut. Dengan bermusyawarah, banyak ide-ide baru yang muncul. Dan di samping itu juga, dengan bermusyawarah
menjauhkan diri kita dari sifat sombong, dari sifat ria. Karena apapun hasil dari musyawarah tersebut, itu merupakan fikiran bersama dan kesepakatan bersama. Hal ini menggambarkan kalau umat Islam itu adalah tipe orang yang gemar bermusyawarah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hadirin yang dirahmati Allah. Sedangkan sila yang terakhir dalam Pancasila itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai keadilan amat sangat penting sekali dalam Islam. Bahkan Al-Quran menyebutkan sebanyak 78 kali nilai keadilan ini di dalam Al-Quran. Dengan ragam ungkapan yang begitu sangat indah, ditulis bak tinta emas di dalam Al-Quran. Antara lain dengan kata-kata Al-Adl, Al-Qist, dan Al-Mizan. Baik itu adil terhadap diri kita sendiri, adil terhadap keluarga kita, bahkan adil terhadap orang lain. Hal tersebut mencerminkan umat Islam harus mengedepankan nilai-nilai keadilan. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, yang kaya raya ilmunya, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung kajian kita ini dapat ditarik intisari sebagai kesimpulan, Islam dan Pancasila merupakan dua hal yang sangat erat kaitannya, yang tidak bisa dipisahkan. Karena agama Islam sangat menjunjung tinggi Pancasila dengan menghadirkan nilai-nilai keislaman yang sangat luar biasa pada setiap sila yang terdapat dalam Pancasila itu sendiri. Mudah-mudahan kita pemuda-pemudi Islam selaku generasi penerus bangsa dapat merawat dan menjaga keutuhan Pancasila dan selalu istiqomah dalam iman dan Islam. Dengan mengkolaborasikan antara Islam dan Pancasila tersebut, insya Allah akan tercipta pribadi yang luhur, keluarga yang mujur, masyarakat yang makmur, dan negeri yang termasyhur. Amin. Allahumma amin. Saya tutup syarahan ini dengan dua buah pantun. Sungguh elok negeri Indonesia, rakyatnya ramah lagi baik pula. Kalau tuan dan puan ingin hidup bahagia serta sentosa, pegang teguh Islam, amalkan Pancasila. Pergi ke sungai mencari ikan, ikan didapat dimasak santan. Bukan juara terlalu Ahmad Sohir harapkan, tapi syiar Islam yang saya kedepankan. Wallahul wafiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.